Jika seluruh bumi adalah satu piksel di layar komputer, maka seberapa besarkah layar yang bisa menampung alam semesta? Kita hidup di alam semesta yang 99% kosong. Tapi di balik kekosongan itu ada lebih banyak galaksi daripada butiran pasir di seluruh bumi. Dunia yang kita kenal hanyalah setitik debu dalam lautan kosmos yang luas. Lalu, bagaimana makhluk kecil seperti kita, dengan teknologi yang masih terbatas, bisa mengukur sesuatu yang tak terbayangkan ini? Apakah jawabannya ada di matematika, atau justru di dalam diri kita sendiri? Hari ini, kita akan mencoba menjelajahi seberapa besar alam semesta dan memahami seberapa kecilnya manusia. Alam semesta mungkin tak terukur, tapi ada satu hal yang pasti. Di antara miliaran planet, hanya bumi sejauh ini yang menjadi rumah bagi kehidupan. Jika bumi kita perkecil seukuran lapangan sepak bola, seluruh peradaban manusia, gunung tertinggi, samudera terdalam, hanya akan menjadi tonjolan dan lekukan setipis kertas. Gunung Everest yang terasa megah bagi kita hanya setinggi 7 cm di lapangan ini. Bahkan, seluruh atmosfer bumi, tempat pesawat terbang dan awan, tak lebih tebal dari sebuah buku. Manusia dalam skala ini lebih kecil dari debu. Tapi, dari debu inilah kita membangun candi Borobudur yang megah, menjelajahi Antartika, mengkorupsi 300 triliun uang negara, bahkan ada yang menjual lautan Indonesia. Betapa bangsatnya debu bernama manusia ini. Oke, kita kembali. Bumi mungkin hanya seukuran lapangan sepak bola dalam skala kosmik, tapi di sini, di titik biru ini, kita telah menciptakan seni, sains, dan cinta. Bukankah itu keajaiban yang sesungguhnya? Lalu, bagaimana dengan planet terbesar di tata surya kita? Kita sudah memahami seberapa besar bumi dalam skala yang kita kenal. Namun, di antara 8 planet di tata surya, bumi bukanlah yang terbesar. Ada satu raksasa yang mendominasi tata surya dengan ukurannya yang luar biasa. Jika bumi kita ibarat bola pingpong, maka Jupiter adalah bola yoga raksasa yang berada di sampingnya. Dengan diameter sekitar 139,820 km, Jupiter hampir 11 kali lebih besar dari bumi. Bahkan, 1.300 bumi bisa dimasukkan ke dalam volume Jupiter. Tapi bukan hanya ukurannya yang luar biasa. Jupiter juga memiliki massa yang setara dengan 2 kali total massa semua planet lain di tata surya. Namun, ada satu fakta menarik tentang Jupiter. Meskipun sangat besar, rotasinya adalah yang tercepat di antara semua planet. Satu hari di Jupiter hanya berlangsung sekitar 10 jam, jauh lebih cepat dibandingkan dengan bumi. Dan tentu saja, kita tidak bisa melewatkan bintik merah besar, badai raksasa yang sudah berputar selama ratusan tahun, lebih besar dari seluruh bumi kita. Jupiter memang luar biasa besar, tapi dia masih belum ada apa-apanya dibandingkan dengan sang penguasa sejati tata surya. Jika tadi kita membandingkan bumi dengan bola pingpong dan Jupiter dengan bola yoga, maka matahari ibarat sebuah lapangan sepak bola penuh. Dengan diameter sekitar 1,39 juta kilometer, matahari 10 kali lebih besar dari Jupiter dan lebih dari 109 kali lebih besar dari bumi. Tapi jika kita berbicara tentang volume, hasilnya lebih mengejutkan. 1,3 juta bumi bisa dimasukkan ke dalam matahari. Dan kalau kita membandingkan beratnya, matahari memiliki 99,8% dari total massa seluruh tata surya. Artinya, hampir semua benda yang mengorbit di tata surya, termasuk planet-planet, bulan, asteroid, dan komet, hanyalah sisa kecil dari massa matahari yang sangat besar. Tapi matahari bukan hanya sekadar besar. Ia adalah reaktor nuklir alami yang membakar 600 juta ton hidrogen setiap detiknya untuk menghasilkan energi yang luar biasa besar. Suhu di permukaannya mencapai 5.500 derajat Celcius, sedangkan di intinya bisa lebih dari 15 juta derajat Celcius, cukup panas untuk melelehkan dan menguapkan hampir semua jenis materi di bumi. Dan coba bayangkan, cahaya yang kita lihat dari matahari hari ini sebenarnya adalah cahaya yang telah diproduksi lebih dari 100.000 tahun yang lalu. Karena sebelum mencapai permukaan, foton cahaya harus menempuh perjalanan panjang melalui lapisan-lapisan matahari yang sangat padat. Selain ukurannya yang luar biasa, satu hal yang perlu kita pahami adalah jarak antara bumi dan matahari. Jarak ini sekitar 150 juta kilometer, atau dikenal sebagai satu astronomical unit. Standar yang digunakan untuk mengukur jarak dalam tata surya. Sekarang, mari kita coba bayangkan perjalanan dari bumi ke matahari dengan kecepatan kendaraan yang kita kenal.
Jika kita menggunakan mobil Formula 1 dengan kecepatan 350 km per jam, maka dibutuhkan hampir 49 tahun perjalanan non-stop dengan kecepatan setinggi itu untuk mencapai matahari. Itu pun jika kita tidak berhenti untuk mengisi bahan bakar atau mengganti ban. Kita telah melihat bumi, Jupiter, dan matahari, tetapi semua itu hanyalah bagian kecil dari sesuatu yang jauh lebih besar, tata surya. Tata surya adalah sistem raksasa yang terdiri dari 8 planet, ratusan bulan, asteroid, komet, serta objek-objek lain yang semuanya bergerak mengelilingi matahari. Sekarang, mari kita lihat skala tata surya ini dalam perbandingan yang bisa kita pahami. Jika matahari kita bayangkan sebesar bola voli, maka Merkurius hanya sebesar butiran pasir mengorbit sekitar 3 meter dari matahari. Venus seukuran kacang berada 5 meter dari matahari. Bumi juga seukuran kacang berada 7 meter dari matahari. Mars sedikit lebih kecil, berjarak 11 meter dari matahari. Jupiter sebesar bola pingpong berada 37 meter dari matahari. Saturnus sedikit lebih kecil dari bola pingpong berada 68 meter dari matahari. Uranus dan Neptunus seukuran kelereng kecil masing-masing berada 140 meter dan 225 meter dari matahari. Namun, tata surya tidak berakhir di Neptunus. Jauh di luar sana, ada sabuk Kuiper, wilayah penuh objek es yang membentang hingga 7,5 miliar kilometer dari matahari. Dan lebih jauh lagi, ada awan Oort, cangkang besar yang dipenuhi komet dan objek es lainnya, yang bisa mencapai 100.000 AU, atau lebih dari 1,5 tahun cahaya dari matahari. Jadi, meskipun tata surya adalah rumah kita di alam semesta, kita bahkan belum keluar dari halaman rumah kita sendiri. Karena di luar sana, ada sesuatu yang jauh lebih luas, galaksi kita, Bima Sakti. Bima Sakti adalah rumah bagi lebih dari 100 miliar bintang, termasuk matahari kita. Jika kita membayangkan tata surya kita seukuran kepingan koin, maka galaksi Bima Sakti sebesar benua Amerika. Artinya, jika kita bisa bepergian secepat cahaya, kita tetap membutuhkan 100.000 tahun untuk menyeberang dari satu ujung ke ujung lainnya. Tetapi dengan teknologi kita saat ini, misalnya dengan pesawat luar angkasa tercepat yang pernah dibuat manusia, Parker Solar Probe, yang melaju sekitar 700.000 km per jam, kita masih memerlukan lebih dari 1,7 miliar tahun untuk menyeberangi galaksi Bima Sakti. Tetapi Bima Sakti bukanlah satu-satunya galaksi di alam semesta. Di dekatnya ada galaksi Andromeda, tetangga terbesar kita yang jaraknya sekitar 2,5 juta tahun cahaya dari bumi. Andromeda memiliki ukuran yang sedikit lebih besar dari Bima Sakti dengan diameter sekitar 220.000 tahun cahaya dan diperkirakan memiliki triliun bintang. Namun, yang lebih mengejutkan adalah Andromeda sedang bergerak mendekati kita. Dengan kecepatan sekitar 110 km per detik, dalam waktu 4,5 miliar tahun, Andromeda dan Bima Sakti akan bertabrakan dan bergabung membentuk satu galaksi raksasa baru. Tapi, Bima Sakti dan Andromeda bukanlah satu-satunya galaksi di wilayah ini. Bersama dengan lebih dari 50 galaksi lainnya, mereka membentuk kelompok galaksi lokal. Sebuah kumpulan galaksi yang saling terikat oleh gravitasi. Kelompok ini membentang sekitar 10 juta tahun cahaya dengan 3 anggota terbesar. Galaksi Andromeda yang terbesar, galaksi Bima Sakti, galaksi Triangulum yang lebih kecil tetapi masih memiliki miliaran bintang. Di sekitar mereka terdapat banyak galaksi kerdil, termasuk awan Magellan besar dan kecil, yang merupakan satelit dari Bima Sakti. Namun, meskipun kelompok galaksi lokal ini sudah sangat besar, ini masih bukan skala terbesar di alam semesta. Karena di luar sana, kelompok galaksi lokal hanyalah bagian kecil dari sesuatu yang lebih luas, supergugus Virgo. Supergugus Virgo mencakup lebih dari 1.300 hingga 2.000 galaksi yang tersebar dalam area 110 juta tahun cahaya. Supergugus Virgo adalah rumah bagi galaksi-galaksi raksasa seperti galaksi M77 yang memiliki lubang hitam supermasif terbesar yang pernah kita temukan. Lubang hitam ini begitu besar hingga masanya mencapai 6,5 miliar kali massa matahari. Supergugus Virgo yang mencakup ribuan galaksi memang luar biasa besar. Namun, ia bukanlah sebuah entitas yang berdiri sendiri. Supergugus Virgo ternyata hanyalah satu bagian kecil dari supergugus Laniakea.
Supergugus Laniakea membentang lebih dari 520 juta tahun cahaya dan mencakup lebih dari 100.000 galaksi, termasuk Bima Sakti kita. Nama Laniakea sendiri berasal dari bahasa Hawaii, yang berarti langit luas yang tak terukur, sebuah nama yang sangat cocok untuk menggambarkan betapa besar struktur ini. Tetapi, bagaimana galaksi-galaksi ini tersusun dalam skala yang lebih besar? Jika kita menjauh lebih jauh lagi, kita akan melihat bahwa supergugus Laniakea bukanlah satu-satunya supergugus di alam semesta. Faktanya, ia hanyalah salah satu dari ribuan supergugus lainnya yang membentuk jaringan kosmik, struktur terbesar yang pernah kita temukan di alam semesta. Jaringan ini terdiri dari filamen galaksi yang membentuk jalur-jalur panjang seperti benang yang menghubungkan ratusan ribu galaksi. Di antara filamen-filamen ini, ada ruang kosong raksasa yang hampir tidak memiliki galaksi sama sekali, dikenal sebagai voids kosmik. Dengan kata lain, alam semesta kita tersusun layaknya jaring raksasa dengan galaksi-galaksi yang tersusun di sepanjang benang-benang gravitasi. Saat ini, kita telah menjelajahi dari skala bumi, tata surya, hingga struktur terbesar di alam semesta. Tetapi, ada satu pertanyaan besar yang tersisa, seberapa besar alam semesta ini sebenarnya? Berdasarkan pengamatan kita, alam semesta yang bisa kita amati memiliki diameter sekitar 93 miliar tahun cahaya. Ini berarti, jika kita berdiri di tengah alam semesta yang dapat diamati dan melihat ke segala arah, kita hanya bisa melihat sejauh 46,5 miliar tahun cahaya. Mengapa? Karena alam semesta memiliki batas yang disebut cakrawala kosmik, yang ditentukan oleh kecepatan cahaya dan usia alam semesta itu sendiri. Lebih sederhananya, cakrawala kosmik atau cosmic horizon adalah batas dari alam semesta yang dapat kita amati. Ini merupakan jarak maksimum di mana cahaya dari objek-objek di alam semesta bisa mencapai kita sejak Big Bang terjadi sekitar 13,8 miliar tahun yang lalu. Pertanyaannya sekarang, apakah alam semesta berakhir di sini? Jawabannya, kita tidak tahu pasti. Beberapa teori menyatakan bahwa alam semesta sebenarnya jauh lebih besar dari yang bisa kita amati, atau bahkan tak terbatas. Misteri ini masih menjadi salah satu pertanyaan terbesar dalam sains. Yang pasti, alam semesta jauh lebih besar dan lebih menakjubkan daripada yang bisa kita bayangkan. Tetapi, meskipun kita sudah memahami begitu banyak, masih ada lebih banyak lagi yang belum kita ketahui. Apakah alam semesta ini memiliki akhir? Apakah ada sesuatu di luar batas yang bisa kita amati? Atau mungkin, apakah kita hanya bagian kecil dari multiverse, dimensi yang lebih besar dari yang bisa kita bayangkan? Di tengah segala kebesaran ini, kita diingatkan akan keagungan Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah yang menciptakan langit dan bumi serta seluruh alam semesta yang mengembang dengan kebesarannya. Sebagaimana firman-Nya dalam Al-Quran, dan langit itu kami bangun dengan kekuasaan kami, dan sesungguhnya kami benar-benar meluaskannya. Quran Surah Ad-Dariyat, ayat 47. Jika alam semesta ini begitu luas dan tak terbayangkan, maka betapa maha besarnya zat yang menciptakannya.